Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan melalui renungan pada saat ini. Mari kita bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Ini akan saya bacakan ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Mari kita simak bersama-sama ayat yang ke-11 sampai 13. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini banyak orang yang mengalami yang namanya rasa takut, rasa cemas, dan sebagian besar dari mereka sangat takut bahwa kehidupan mereka akan diancam oleh ekonomi yang sangat sulit. Mereka sangat takut dengan keadaan-keadaan saat-saat ini, keadaan-keadaan terjadi saat-saat ini. Tetapi sayang, mereka tidak takut kepada Allah. Mereka hanya berfokus takut kepada hal-hal materi, hal-hal duniawi. Banyak orang di luar sana sangat takut dengan keadaan kehidupan mereka, bagaimana ekonomi mereka. Mereka takut kehilangan harta mereka. Mereka takut kehilangan kehidupan mewah mereka karena situasi yang saat ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang dalam usaha mengalami kebangkrutan, banyak orang-orang yang ekonominya menjadi turun. Karena apa? Karena masa yang begitu sulit pada saat ini, di mana bahan yang diperlukan dalam kebutuhan keluarga semakin mahal, tetapi dalam mencari pekerjaan, dalam mencari uang itu begitu sulit. Oleh sebab itu mereka sangat khawatir, sangat takut akan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ekonomi mereka, bagaimana harta mereka, sehingga mereka terus berlomba-lomba untuk mengejar harta, mengejar kekayaan, supaya mereka tetap hidup dalam keadaan yang enak, tetap hidup dalam keadaan yang sejahtera. Tapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang kita menemukan anak-anak Tuhan yang sudah tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Mereka lebih mementingkan kehidupan mereka, bekerja, mencari uang, mencari nafkah bagi kehidupan mereka. Mereka lebih takut kehabisan uang untuk menghidupi kehidupan mereka, menghidupi keluarga mereka. Yang padahal yang terpenting adalah bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang nomor satu yang harus kita takuti adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mencukupkan setiap kehidupan kita. Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita. Karena kalau kita ada sampai saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan.
Kita bersyukur kita sebagai anak Tuhan yang terus berserah kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, kita masih hidup, kita dapat masih bergerak, ekonomi kita tercukupi, itu semua karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita, kehidupan kita. Nah dari itu ketika kita takut kepada Tuhan, Tuhan melihat kita dan Tuhan juga akan memberikan bagian yang terbaik di dalam kerajaannya kepada kita. Kita sangat bersyukur bahwa kita masih terus percaya kepada Tuhan. Sama seperti apa yang akan kita pelajari saat ini. Sama seperti Yesaya. Yang kita akan lihat bahwa Yesaya tetap mengakui Allah. Yesaya diperintahkan untuk mengakui Allah dan ia menjalani itu. Ia tetap mengakui Allah dalam kehidupannya. Yesaya diperintahkan oleh Allah berfirman bahwa Yesaya tetap harus mengakui Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang ia sembah, Allah yang sanggup menolong kehidupannya dari jerat maut, Allah yang sanggup menolong kehidupannya dari bahaya yang bisa mengancam kehidupannya. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, saya dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, Allah menjanjikan kehidupan yang baik kepada kita. Allah yang akan melindungi kita adalah Allah yang setia. Ia setia dengan janjinya kepada kita. Oleh sebab itu Ibrani mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati kita, yang terus mencukupkan setiap kehidupan kita, yang terus menepati janjinya di dalam setiap kehidupan kita, yang setia kepada kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama seperti Yesaya perintahkan untuk tetap mengakui Allah dalam kehidupannya dan ia mengakui Allah dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Jangan karena ada masalah yang terjadi, ketakutan-ketakutan yang terjadi pada masa-masa ini, lalu kita tidak mau mengakui Allah lagi dalam kehidupan kita, tidak lagi mau datang beribadah kepada Allah yang adalah Allah yang bisa mencukupi kehidupan kita. Tapi marilah kita tetap mengakui Allah sebagai Allah yang kudus, yang Allah yang memberkati setiap kehidupan kita. Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya yang akan kita pelajari bersama itu adalah Yesaya diperintahkan untuk takut akan Tuhan, takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya ada rasa hormat kepada Allah. Kita menghormati Allah. Yesaya menghormati Allah. Allah yang terus setia kepadanya. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 59, Mazmur pasal 85 ayat yang ke-9. Sesungguhnya keselamatan daripada Tuhan dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Nah, sesungguhnya keselamatan daripada Tuhan dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dekat kepada kita, umat Tuhan yang terus takut akan Tuhan, mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita terus takut akan Tuhan, mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu dekat kepada kita. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Jelas dikatakan Mazmur 34 ayat yang ke-9. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Perhatikan kata-kata ini, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan, orang-orang kudus yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan terus memberkati, Tuhan yang mencukupi
kehidupan orang-orang yang terus takut akan Tuhan. Kalau kita baca dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Terus dikatakan, orang yang takut akan Tuhan akan menerima sumber kehidupan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan bagi umat-umat Tuhan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut, jerat bahaya yang datang dalam kehidupan kita. Kita akan terhindar dari bahaya-bahaya maut yang iblis kirimkan kepada kita, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita, sebab kita terus takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti Yesaya ini, yang takut akan Tuhan, dan ia yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-18, di sana dikatakan, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel, dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Kita melihat Yesaya menjadi tanda dan alamat di antara orang Israel. Itu artinya ada perlindungan penyertaan Allah juga di dalam kehidupan Yesaya. Demikian juga dengan kita. Makanya marilah kita bersama-sama untuk takut akan Tuhan, untuk kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, menghormati Tuhan sebagai Tuhan penyelamat setiap kehidupan kita. Biar Tuhan memberkati setiap kehidupan kita melalui renungan yang ada, biar dapat memberkati kita, mengingatkan kita untuk tetap terus takut akan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor berikut 0813 2742 0088. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kasih anugerah-Mu, kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Pantai Kosta yang telah ada kelompok bermain TK, SD sampai SMP. Biarlah Tuhan yang terus memberkati sekolah-sekolah ini, sekolah Pantai Kosta yang ada, yayasan Pantai Kosta yang ada. Biarlah Tuhan memberkati terus. Biarlah banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil, anak-anak Tuhan yang dibentuk melalui sekolah-sekolah ini, yang terus percaya kepada Tuhan dan bisa menjadi saksi bagi orang di luar sana. Berdoa bagi persiapan tahun ajaran baru, guru, karyawan, dan siswa. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, dalam sekolah, di dalam guru, karyawan, dan siswa yang akan masuk di sekolah Pantai Kosta. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, biar Engkau memberkati apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, biar pekerjaan itu dapat mereka gunakan dalam kehidupan mereka, dan mereka juga melalui pekerjaan itu dapat memuliakan Tuhan. Biarlah kehidupan mereka terus ada dalam penyertaan Tuhan, berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, yang terus mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.